Jumpa lagi dengan saya di sini. Saya akan membahas sebagian kisah tenggelamnya kapal Tampomas II. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komen kalian di bawah kolom komentar. Hari ini, tepatnya 41 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 27 Januari tahun 1981, kapal motor penyeberangan kapal penumpang Tampomas II tenggelam di perairan Masalembo, Laut Jawa. Pada tahun 1980-an, KMP Tampomas yang dikelola oleh PT Pelni, merupakan salah satu kapal laut, yang melayani penumpang antar pulau. Sebelumnya, kapal ini digunakan untuk melayani perjalanan haji. Melansir harian Kompas, tanggal 27 Januari tahun 1981, KMP Tampomas II berangkat dari Jakarta Tanjung Priok pada Sabtu, tanggal 24 Januari tahun 1981, dengan membawa 1054 penumpang dan 82 awak. Selain itu, kapal ini juga mengangkut 191 mobil dan sekitar 200 sepeda motor. Tujuan akhir dari kapal ini adalah Ujung Pandang, Makassar. Saat itu, perjalanan dijadwalkan selama 2 hari 2 malam sehingga akan sampai tujuan pada tanggal 26 Januari tahun 1981. Sebelum pada akhirnya tenggelam, KMP Tampomas II sempat mengalami kebakaran. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Januari tahun 1981 malam, yaitu sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah. KMP Tampomas II terbakar pada lokasi sekitar 220 mil menuju pelabuhan Ujung Pandang, yaitu di sekitar perairan dekat Kepulauan Masalembo, sebelah utara Pulau Kangean, Jawa Timur. Kondisi perairan dan badai besar mengakibatkan kebocoran pada bagian-bagian tertentu dari kapal. Tangki bahan bakar juga mengalami kebocoran beberapa saat setelahnya. Setelah itu, muncul asap dan mulai terjadi kebakaran. Mengutip harian Kompas, tanggal 27 Januari tahun 1981, Sekditjen Perhubungan Laut saat itu, Fani Habibi, mengungkapkan bahwa dalam keadaan cuaca yang jelek, penumpang pun mengalami kepanikan. Akibatnya, beberapa orang memutuskan untuk terjun ke laut. Sejumlah penumpang pun sempat diselamatkan dan dinaikkan ke atas kapal Sangihe yang segera datang ke lokasi untuk memberikan pertolongan. Hingga Senin, tanggal 26 Januari tahun 1981, malam, diperintahkan agar semua kapal Pelni atau kapal lain yang berada di dekat lokasi untuk mendekati KMP Tampomas II dan memberikan pertolongan. Beberapa kapal seperti Wayabula, Ilmanui, Brantas, 2 kapal penyapu ranjau TNI AL dan sebuah kapal navigasi perhubungan laut juga diinstruksikan untuk segera memberi pertolongan. Pada akhirnya, berdasarkan laporan saat itu, api berhasil dikuasai. Tinggal asap saja yang terlihat. Sementara, kapal tetap terapung dan penumpang juga sudah lebih tenang. Penyelamatan terhambat. Usaha pertolongan dan evakuasi yang dilakukan hingga Senin, tanggal 26 Januari tahun 1981 petang masih belum dapat dilakukan karena cuaca yang sangat buruk. Saat itu, ombak sangat besar dan angin pun sangat kencang. KM Sangihe yang telah berhasil mendekati KMP Tampomas II sampai pada jarak 75 meter berhasil merentangkan tali temali. Melalui tali temali ini, sebagian penumpang pun berhasil mencapai KM Sangihe. Beberapa sekoci KM Sangihe diturunkan untuk memberikan pertolongan kepada para penumpang, baik yang mencemburkan diri ke laut maupun kepada yang masih berada di dalam kapal. Melansir harian Kompas, tanggal 28 Januari tahun 1981, meskipun usaha pertolongan dan penyelamatan telah dilakukan sejak Senin, tanggal 26 Januari tahun 1981, malam, Tampomas II akhirnya tenggelam pada hari Selasa tanggal 27 Januari tahun 1981. Dari laporan-laporan yang terekam, saat tenggelam, posisi kapal Tampomas II berada pada titik koordinat 5 derajat 36 menit lintang selatan LS, dan 115 derajat 50 menit bujur timur, agak bergeser dari pemberitaan semula. Saat itu, penumpang masih banyak yang berada di laut untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sementara,
Sekitar 288 orang di dek bawah tewas pada peristiwa ini. Kapten kapal menjadi salah satu orang yang tewas. Kejadian ini pun disebut sebagai bencana maritim terbesar di Indonesia kala itu.